Halo semua, selamat Sabat. Senang bisa bertemu hari Sabat ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman di rumah selalu jadi anak baik ya seminggu ini ya. Ya, cerita kita hari ini berjudul apa nih, Mi? Telinga? Ya, telinga untuk mendengar. Kita akan mendengar cerita tentang telinga untuk mendengar. Ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Samuel 3 ayat 9. 1 Samuel 3 ayat 9 di sana dikatakan apa? Dek, ikutin Bapak. Berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Yuk kita dengarkan ceritanya sama-sama. Samuel kecil tidak selalu suka mendengar. Dia anak yang sama seperti kita. Kadang kalau kita lagi melakukan apa yang kita suka, kadang kita tidak suka mendengar kan? Kadang kita suka melakukan apa yang kita mau, bukan? Nah, Samuel kecil juga sama seperti kita. Tetapi, dari sejak kecil, dia selalu diingatkan bahwa Tuhan selalu suka mendengar. Karena Tuhan selalu suka mendengar, Samuel kecil belajar untuk mau mendengar. Samuel kecil adalah anak yang sangat suka belajar. Dia belajar banyak hal bersama dengan Imam Eli. Dia juga melihat apa yang terjadi kepada anak-anak dari Imam Eli yang sudah bertumbuh besar, yang tidak suka mendengar. Dia melihat betapa Imam Eli sangat sedih. Itulah kenapa Samuel kecil selalu berusaha untuk mendengar dan melakukan apa yang orang lain atau yang Imam Eli katakan. Kalau Imam Eli panggil dia saat Samuel kecil sedang bermain, Samuel kecil langsung tinggalkan apa yang sedang dia lakukan, lalu dia datang kepada Imam Eli dan dia bertanya, "Ya Imam Eli, apa yang bisa aku bantu?" Lalu Imam Eli akan memintanya untuk melakukan sesuatu. Imam Eli senang sekali. Kehadiran Samuel membahagiakan kehidupan dari Imam Eli. Apakah teman-teman di rumah juga mau kehadiran kalian bisa membahagiakan orang tua kita? Makanya kita harus suka mendengar seperti Samuel. Biarlah apa yang orang tua katakan akan selalu jadi prioritas kita. Walaupun kita sedang asik bermain atau sedang melakukan yang lain, di saat orang tua kita sedang panggil, biarlah kita selalu datang dan mendengar apa yang mereka katakan. Suatu malam pada saat Samuel sudah tertidur dan Imam Eli juga sudah tertidur, tiba-tiba Samuel mendengar ada satu suara yang memanggilnya. "Samuel, Samuel." Samuel langsung segera terbangun dan dia teringat, "Oh, ini pasti suara Imam Eli nih memanggil aku." Walaupun badannya terasa berat, aduh masih ngantuk banget. Tapi Samuel, dia ingat Imam Eli pasti sedang membutuhkan dia. Dia langsung berlari menghampiri Imam Eli dan bertanya, "Imam Eli memanggil aku?" Lalu Imam Eli terbangun. "Tidak, aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur ya. Kembali tidur ya." Lalu Imam Eli tidur dan Samuel kembali ke kamarnya. Lalu dia merebahkan kembali kepalanya dan dia menutup matanya. Tidak lama kemudian dia mendengar kembali ada suara yang memanggilnya. "Samuel, Samuel." Lalu Samuel terbangun dan dia kembali datang ke Imam Eli. "Imam Eli memanggilku lagi." Lalu Imam Eli bangun dan berkata, "Tidak, aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Lalu Samuel kembali dan dia tidur. Imam Eli juga tertidur. Tidak lama kemudian dia dengar lagi suara memanggilnya. "Samuel, Samuel." Samuel lalu terbangun lagi. Samuel bisa saja marah karena kok ini ada Imam Eli panggil-panggil aku nih, ngerjain aku kali. Tapi Samuel tidak marah. Dia hanya ingin tahu dan ingin membantu Imam Eli.
Dia bisa saja tidak datang. Dia bisa saja kembali tidur. Tapi Samuel datang ke Imam Eli dan bertanya lagi, "Imam Eli memanggilku?" Imam Eli lalu terbangun, lalu dia terfikir, ini pasti suara Tuhan yang sedang memanggil Samuel. Lalu Imam Eli katakan, "Samuel, kalau kamu mendengar suara itu lagi, katakan seperti ini ya. Ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengar." Seperti di ayat hafalan kita tadi. Lalu Samuel kembali ke tempat tidurnya dan mereka sama-sama tertidur. Tidak lama kemudian Samuel mendengar suara itu lagi. "Samuel, Samuel." Samuel lalu bangun. Lalu dia bertelut dan berdoa dan dikatakan, "Ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengar." Malam itu Tuhan berbicara kepada Samuel. Tuhan menceritakan banyak hal mengenai apa yang akan terjadi kemudian dan apa yang akan menjadi tugasnya. Sama seperti kejadian dari Samuel yang mendengar Tuhan berbicara, hari ini juga Tuhan yang sama ingin berbicara kepada kita semua. Tuhan yang sama ingin berbicara kepada teman-teman semua yang ada di rumah. Tuhan ingin menceritakan apa yang akan Dia lakukan. Tuhan ingin menceritakan setiap hal yang Dia telah siapkan untuk kita. Tapi pertanyaannya, apa kita mau mendengar seperti Samuel? Samuel sejak kecilnya, dia selalu mendengar apa yang Imam Eli katakan. Di saat Tuhan memanggilnya, hal yang pertama dia ingat adalah suara dari Imam Eli. Kalau ada suara yang memanggil teman-teman semua, apakah teman-teman juga teringat akan orang tua kita yang memanggil kita? Itu yang dilakukan oleh Samuel. Dia ingat Imam Eli. Dia ingin datang kepada Imam Eli untuk mendengar dan belajar. Karena Samuel suka untuk belajar hal yang baru. Samuel suka membantu. Jadi pelajaran hari ini kita belajar tentang telinga untuk mendengar. Kadang kita suka lupa ya menggunakan telinga kita untuk mendengar. Tapi biarlah hari ini kita diingatkan. Telinga yang Tuhan ciptakan yang ada dua ini di sebelah kanan dan kiri supaya kita bisa mendengar di segala arah. Di saat ada yang memanggil kita, di saat ada orang tua yang memanggil nama kita, biarlah kita datang dan mendengar. Biarlah telinga yang mendengar ini bisa membantu kita untuk menurut. Pelajaran yang kedua adalah supaya kita belajar untuk melakukan setiap perkara kecil dengan baik. Seperti Samuel yang di saat walaupun dia lagi tertidur, dia sedang tertidur nyenyak, dia lagi santai, tapi waktu dia dengar ada yang memanggilnya, dia langsung segera untuk datang. Pelajaran yang berikutnya adalah bukan hanya Tuhan yang suka untuk berbicara kepada kita. Kita hidup di zaman di mana peperangan besar sedang terjadi antara Tuhan dan setan. Setan juga berusaha untuk berbicara kepada kita loh. Setan berusaha supaya kita lebih suka mendengar suaranya. Kira-kira dengan cara apa setan berusaha untuk berbicara kepada kita? Bukan hanya cerita-cerita film-film horor, tapi juga melalui begitu banyak distraksi yang ada di sekitar kita. Setan kadang bisa berusaha berbicara lewat film-film, lewat gadget, lewat media sosial, lewat HP, sehingga membuat suara Tuhan jadi tidak bisa terdengar. Kalian lebih suka mendengar suara setan atau suara Tuhan? Kalau kita lebih sering mendengar suara setan, itu akan membuat kita menjadi anak-anak yang lebih gampang marah, gampang kesel, gampang tersinggung, sehingga setan yang menang. Dan itu akan membuat Tuhan menjadi sedih. Teman-teman gak mau kan membuat Tuhan menjadi sedih? Pastikan kita lebih suka dengar suara Tuhan ya. Sekarang kita akan mendengarkan scripture song, lagu dari ayat Alkitab.
Kita nyanyikan sama-sama ya teman-teman. Selamat sahabat teman-teman. Selamat sahabat. Senang sekali, puji Tuhan, sahabat, hari ini kita boleh bertemu kembali dan akan mempelajari satu ayat lagi dari Alkitab. Sahabat, yang lalu masih ingat nggak? Kita belajar ayat dari 1 Yohanes 3 ayat 3. Dan sahabat, hari ini kita akan gabung dengan ayat yang ke-4. Nanti teman-teman di rumah pelajarin, kita buka Alkitabnya, nanti kita nyanyi sama-sama ya. Sudah siap? Setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 4. Nah, seperti itu kalau kita gabungkan. Masih ingat kan? Sekarang kita coba satu kali lagi ya. Kita hafal yang ayat ketiga dan kita gabung dengan ayat yang keempat. Kita ulang sekali lagi. Keras ya. Setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 4. Nah, teman-teman di rumah, nanti habis kebaktian khotbah boleh dengar-dengar lagi supaya semakin hafal ya. Sekarang kita akan kembali kepada Abang Nemi dan mamanya, karena kita akan belajar art and craft. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan lagu dan kita sekarang akan arts and craft. Kita akan membuat boneka dari kain flanel. Yuk ikuti. Bahan-bahannya, yang pertama adalah kain flanel. Kain flanelnya yang utama adalah warna bisa warna broken white atau warna krem muda seperti ini. Terus warna coklat atau hitam juga boleh. Nah, yang ketiga bebas, bisa warna merah, biru atau kuning, terserah. Ini ya, 3 warna yang berbeda. Lalu lem UV, spidol permanen, lalu gunting, penjepit kain atau penjepit kertas, lalu mata boneka. Pertama kita ambil kain flanel yang warna krem. Lalu saya punya pola di sini. Ini ada pola untuk hand puppet. Nah, pola ini bisa adik-adik download di link yang ada di bawah ini. Ya, nanti kakak kasih.
Ambil polanya seperti ini, nanti polanya digunting, bentuknya jadi seperti ini. Lalu ambil kain 2 lembar, kain yang warna krem. Nah, ini dijepit seperti ini ujungnya. Satu ujung, yang satunya kita jepit. Dan kita akan gunting kainnya sesuai pola. Setelah jadi seperti ini, kita ambil lem, lalu pinggirnya di sekeliling pola ini kita lem, tapi hanya pinggirnya saja supaya dia menyatu. Nah, yang bisa jahit bisa juga dijahit. Kalau dijahit akan lebih kuat, lebih awet. Saya lem pinggirnya. Ini sudah jadi, sudah dilem. Nah, kalau sudah dilem, kita bisa masukkan tangan kita ke dalamnya. Seperti ini. Nanti, nah terus di sininya kita akan buat rambut. Caranya, buat rambutnya sesuai selera ya. Jadi kita bisa bermain sebagai tukang cukur rambut. Nah, caranya begini. Kita ambil kain yang berwarna coklat tua atau warna hitam atau warna kuning juga boleh. Kalau mau rambutnya warna pirang, nah, warna merah juga boleh. Jadi di sini saya pilih yang warna coklat. Terus dipaskan, jadi lebarnya harus melebihi lebar kepalanya ya, seperti ini. Ke atas juga kita buat begini aja. Nah, ini nanti kita bikin poninya di sini. Saya mau bikin poninya ke miring-miring begini. Jadi begini. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, terus atasnya kita gunting sesuai bentuk kepala. Bisa bisa digambarin dulu begini, terus digunting. Setelah jadi seperti ini, kita lem ujungnya.
Terus kita tempelkan di sini. Nah, bagian belakangnya kita bikin rambut juga untuk bagian belakang. Jadi kita tempelkan begini ya, kira-kira begini. Jadi seperti ini bagian depannya, terus kita tempel tadi, ini bagian belakang kepalanya. Lalu nanti saya kasih lagi pola untuk bajunya. Ini bajunya nanti seperti ini, terus digunting, ditempel begini. Kita kasih baju orangnya. Nah, ini baru satu, kita gunting lagi satu lagi. Bisa warna-warni ya, dan ini bisa divariasikan, dikasih kantong, dikasih bunga-bunga, manik-manik, atau apapun sesuai kesukaan adik-adik semua. Nah, seperti ini. Tempelkan bajunya. Lalu ambil mata boneka, kita tempelkan di sini. Lalu yang terakhir, kita ambil bolpen yang permanen ya. Kita bikin mulutnya. Sudah jadi deh. Oke, setelah sahabat kita sudah selesai, kita sudah bikin ini ya Dek. Dede suka? Sampai bertemu lagi sahabat depan. Bye bye.